Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pengalaman berpisah sangatlah berat dan menyedihkan bagi setiap orang. Terlebih jika perpisahan itu disebabkan oleh kematian. Bukan hanya menyedihkan, banyak orang sulit menerimanya, bahkan tidak mau menerima kenyataan ini. Mereka terpaksa rela menerimanya. Perpisahan sungguh menyesakkan, bahkan bisa meremukkan hati dan perasaan, termasuk Bunda Maria. Begitu sesak dan remuk hatinya ketika menemani Yesus putranya dalam sengsara dan wafat di kayu salib. Bisa dibayangkan betapa remuknya hati dan perasaan Bunda Maria melihat anak yang dikasihi itu disesah, disalib, ditikam lambungnya, hingga mengucapkan kata-kata perpisahan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak membiarkan Bunda Maria terus larut dalam kepedihan dan berjalan sendirian. Demikian pun para rasul tidak dibiarkannya sendirian. Tuhan Yesus mempercayakan para rasul kepada Bunda Maria sebagai anak-anaknya. Dan kepada para rasul, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Bunda Maria adalah ibu mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Bunda Maria berduka cita. Gelar Bunda Duka Cita diberikan kepada Bunda Maria dengan menitik beratkan pada sengsara dan duka citanya yang luar biasa selama sengsara dan wafat Kristus. Menurut tradisi, sengsara Bunda Maria ini tidak hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa sengsara dan wafat Kristus, melainkan meliputi 7 duka cita Maria seperti yang dinubuatkan Nabi Simeon. Peringatan Santa Peran Maria berduka cita mulai populer pada abad ke-12. Namun sebelumnya, pada abad ke-11, didapati tulisan perihal tersebut di kalangan para biarawan Benediktin.
Mulai abad ke-14 dan seterusnya, perayaan dan devosi ini mulai tersebar luas di kalangan gereja. Pada tahun 1482, peringatan ini dimasukkan dalam Missale Romawi dengan gelar Santa Perawan Maria Bunda Berbelas Kasihan. Dengan menekankan besarnya cinta kasih Bunda Maria yang diperlihatkan dalam sengsara bersama putranya. Tahun 1668, guna menghormati 7 duka cita Maria, ditetapkan pada hari Minggu setelah tanggal 14 September, yaitu Pesta Salib Suci. Tahun 1814, Paus Pius ke-10 menetapkan tanggal 15 September sebagai peringatan 7 duka Santa Perawan Maria, yang kini menjadi peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Yohanes Paulus mengingatkan umat beriman, Bunda Maria yang tersuci senantiasa menjadi penghibur yang penuh kasih bagi mereka yang mengalami berbagai penderitaan, baik fisik maupun moral, yang menyengsarakan serta menyiksa umat manusia. Bunda Maria memahami segala sengsara dan derita manusia, sebab ia sendiri juga menderita dari Betlehem hingga ke Gunung Kalvari. Ketujuh duka Maria itu adalah: pertama, nubuat Simeon, suatu pedang akan menembus jiwa Maria. Kedua, mengungsi ke Mesir. Ketiga, kehilangan Yesus kecil di bait Allah. Keempat, Maria bertemu Yesus saat berjalan menuju Gunung Kalvari. Kelima, Yesus mati di kayu salib dan Bunda Maria ada di bawah kaki salib. Keenam, lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Ketujuh, jenazah Yesus ditempatkan di dalam makam. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah ragu untuk berserah diri dan memohon pertolongan Bunda Maria untuk meneruskan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Maria adalah ibu kita. Kita adalah anaknya. Seorang ibu senantiasa memahami anak-anaknya. Demikianlah Bunda Maria. Per Mariam et Jesus. Bersama atau melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Rahim, bantu dan kuatkan kami bisa menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup ini. Semoga segalanya itu tidak menjauhkan kami daripadamu. Terima kasih, Engkau telah memberikan kepada kami Bunda yang baik. Kami yakin dan percaya bersama Bunda Maria, kami akan menikmati damai bersamamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami
ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.